Bab 2625. Gerbang. Setelah beberapa saat, wanita bergaun putih menarik pandangannya, menoleh dan melihat aliran sungai yang tidak jauh. Warrior yang melirik wanita bergaun putih sekilas, lalu berkata, "Tidak boleh." Wanita bergaun putih berkata, "Kamu ingin memanfaatkan kami, untuk membantumu memusnahkan orang-orang itu, benar kan?" Warrior yang juga tidak menyembunyikannya, mengganggu, "Memang benar begitu." Wanita bergaun putih mendongak dan melihat warrior yang, "Apa kamu tahu, jika membiarkan aku yang satu lagi, mungkin yang mati duluan adalah kamu." Warrior yang berkata, "Aku tahu." "Lalu kamu?" Wanita bergaun putih tidak mengerti. Warrior yang tersenyum pahit, "Kakak tertua, aku juga tidak punya pilihan lain. Apakah kamu tidak tahu? Mereka ingin merebut Shiro, mereka ingin membunuhku, membunuh temanku, tapi kamu juga lihat, orang mereka sangat banyak, dan juga semuanya adalah monster tua yang berasal dari zaman Densky. Katakan padaku, menghadapi orang-orang ini, aku harus bagaimana? Meskipun aku memohon ampun juga tidak ada gunanya." Bicara sampai di sini, dia melirik wanita bergaun putih. "Aku tidak punya pilihan yang lebih baik, jadi aku hanya bisa memiliki bertarung dengan mereka sampai mati." Wanita bergaun putih terdiam. Warrior yang berjalan ke depan wanita bergaun putih, "Jika bukan karena dipaksa oleh orang lain sampai jalan buntu, siapa yang bersedia bertarung sampai mati?" Wanita bergaun putih berkata dengan nada ringan, "Tapi kamu tidak pernah berpikir, kenapa kamu bisa berakhir seperti ini?" Warrior yang mengganggu, "Aku mengerti, tapi, apakah aku salah?" Wanita bergaun putih memandang warrior yang berkata, "Dulu saat kalian memilih jalan surga, sepertinya juga tidak mudah, kan?" Wanita bergaun putih tidak berbicara. Warrior yang terus melanjutkan, "Jalan surga menekan kalian, kalian kenapa mau melawan? Jika bukan karena waktu itu kalian dipaksa sampai jalan buntu, diperkirakan, kalian semua tidak akan pergi ke tempat itu dan berjuang kan?" Wanita bergaun putih berjalan ke samping, dia duduk di sebuah batu besar yang tidak jauh, kemudian mengambil rumput liar dengan ringan membelai rambutnya. "Membunuh orang-orang itu, mungkin akan ada lebih banyak orang yang muncul. Dan juga, sejujurnya, dendam antara kamu dengan mereka, sulit untuk dikatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu memiliki leluhur spiritual, mereka memiliki kekuatan, di dunia para master, mereka ingin merebut leluhur spiritual kamu, itu sangat normal, dan kamu melawan, itu juga normal." Warrior yang tersenyum pahit, "Bukankah ini sama saja dengan tidak berbicara?" Wanita bergaun putih berkata lagi, "Aku mengerti keadaanmu dan perasaanmu sekarang. Pihak kekuatan dahsyat sangat sulit membicarakan kebenaran dengan pihak kekuatan lemah." Warrior yang berjalan ke depan wanita bergaun putih, "Aku juga tidak ingin basa-basi, dan tidak ingin bermain trik apapun lagi. Kali ini datang mencarimu, tujuan dalam hati adalah berharap orang besar bisa memberi titik terang bagiku." Sudut mulut wanita bergaun putih terangkat, membentuk lengkungan senyum yang sulit ditebak. Senyuman ini membuat warrior yang sedikit terpana. Wajah wanita bergaun putih ini cantik luar biasa, sejujurnya, sebelum bertemu dengan wanita bergaun putih ini, dia tidak pernah berpikir di dunia ini ternyata ada orang yang begitu cantik. Jika bukan karena kekuatan wanita ini sangat dahsyat, takutnya akan menimbulkan banyak masalah di dunia ini. Kekuatannya sangat dahsyat, siapa yang akan merencanakan sesuatu padanya, kecuali sudah bosan hidup. Warrior yang segera pulih kembali, dia menarik kembali pandangannya. Tubuh wanita ini memiliki kekuatan pesona yang sangat aneh, seperti bisa menarik orang, lebih baik jangan terlalu sering melihatnya. Karena dia menyadari,
Hati pedangnya di depan wanita ini benar-benar tidak berpengaruh besar. Sebenarnya, warrior yang tidak perlu seperti ini, karena menyukai keindahan adalah naluri manusia. Semua orang menyukai sesuatu yang indah, dan tentu, asalkan tidak menimbulkan niat jahat dan serakah, itu sudah cukup. Wanita bergaun putih berkata, "Kamu ingin sebuah jalan terang." Warrior yang mengganggu, "Jika kamu bersedia membimbing." Wanita bergaun putih tersenyum, sebilah pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat pedang ini, dan tidak jauh dari pandangan warrior yang muncul sebuah gerbang. Melihat gerbang ini, ekspresi warrior yang menjadi bermartabat. Dulu Kaisar Huang memasuki gerbang ini, kemudian setelah keluar langsung dingin. Warrior yang melirik wanita bergaun putih, "Jangan bilang orang ini ingin memintanya untuk masuk ke dalam." Wanita bergaun putih berkata, "Tidak berani masuk." Warrior yang berkata dengan serius, "Kenapa?" Wanita bergaun putih menggelengkan kepala, "Aku tidak bisa memberitahumu, masuk dan masih bisa keluar dengan hidup-hidup, aku akan memberimu sebuah jalan terang." "Jika tidak bisa?" warrior yang bertanya. Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Pertanyaan yang sangat umum, kenapa harus bertanya? Akan mati." Warrior yang memandang gerbang di kejauhan, dan terdiam. Wanita bergaun putih berkata, "Di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang didapatkan secara cuma-cuma. Ingin mendapatkan sesuatu, maka harus mengorbankan sesuatu. Jika kamu tidak ingin berkorban, tapi ingin mendapatkannya, maka itu adalah keserakahan. Orang seperti ini, pada dasarnya tidak akan mendapatkan hasil yang baik." Warrior yang berkata dengan serius, "Bisakah aku membuat permintaan kecil?" Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Katakanlah dulu." Warrior yang menunjuk ke dadanya sendiri, "Di sini aku ada sebuah pagoda. Aku harap setelah aku masuk ke sana, tidak peduli terjadi apa padaku, tapi aku harap kamu bisa membiarkan semua orang dan makhluk hidup di dalamnya dalam keadaan baik-baik saja, bisa?" Wanita bergaun putih terdiam. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Hal yang aku lakukan, tidak seharusnya membiarkan mereka menanggung akibatnya, benar kan begitu?" Wanita bergaun putih menggelengkan kepala, "Tidak, semua hal yang kamu lakukan, harus membiarkan mereka menanggung akibatnya." Warrior yang mengerutkan kening, "Kenapa?" Wanita berkata, "Semua tindakanmu akan membawakan sebab akibat yang berbeda pada orang-orang di sekitarmu. Sejujurnya, jika kamu sekarang mati di tangan orang-orang itu, menurutmu, orang-orang di dalam pagodamu akan mendapatkan hasil yang baik?" Warrior yang terdiam. Saat ini, dia mereka pedang di tangannya seberat puluhan ribu pound. Tidak hanya itu, dia merasa kedua bahunya terasa berat. Sangat berat. Wanita bergaun putih juga bisa melihat isi pemikiran seseorang. Semua ini adalah yang ingin kamu tanggung. Sekarang mereka sedikit berat, itu sangat normal. Kamu tahu seberapa hebat kultivator pedang yang kamu sebutkan itu. Kamu yang sekarang jika bersedia melepaskan segalanya, pedangmu tidak ada lagi segala macam perbudakan sebab akibat, pedangmu juga bisa menjadi hebat. Setelah kehilangan baru bisa mendapatkan, kultivator pedang itu melepaskan segalanya, makanya semua pedangnya bisa menjadi begitu hebat. Kamu sekarang memilih melepaskan, memutuskan segalanya, pedangmu tidak akan kalah darinya. Warrior yang terdiam cukup lama, kemudian tertawa dan berkata, "Apakah itu masih diriku?" Setelah berkata, dia berbalik dan berjalan pergi ke gerbang itu. Wanita bergaun putih memandang warrior yang tidak berbicara. Dan begitulah, warrior yang berjalan ke depan gerbang itu, dan saat hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti, berbalik melihat ke arah wanita bergaun putih. "Tuan besar, kamu tidak akan dengan sengaja ingin membunuhku, kan?"
Mengatakan tidak merasa takut, itu palsu. Kaisar Huang begitu kuat, setelah masuk dan keluar, tidak tersisa apapun. Wanita bergaun putih tersenyum, kamu bisa memilih untuk tidak masuk. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, kemudian berbalik dan masuk ke dalam gerbang itu. Di balik gerbang itu, gelap gulita. Kedua mata warrior yang perlahan tertutup, berjalan ke depan, entah berapa lama berjalan, tiba-tiba, dia merasakan sedikit menyilaukan, kemudian perlahan membuka mata, di depan matanya, ada sebuah rumah batu. Di dalam rumah batu, duduk seorang wanita cantik, dan seorang gadis kecil. Melihat dua orang ini, kedua mata warrior yang seketika basah. Dua orang ini, adalah ibu dan adiknya. Di depan meja kayu, gadis kecil memegang sebuah pensil yang sudah tua dan rusak, sedang menulis. Setelah menulis, dia tiba-tiba mendongak, melihat ke arah wanita cantik yang sedang menyulam pakaian. Ibu, kakak benar-benar sudah jadi murid bagian luar sekte pedang. Wanita cantik itu tersenyum, harusnya begitu, kenapa, kamu juga ingin pergi ke sekte pedang? Gadis kecil buru-buru mengganggu, aku ingin menemani kakak. Wanita cantik tersenyum dan berkata, tunggu setelah kamu tumbuh besar, kamu sudah bisa pergi. Gadis itu mengerucutkan bibirnya, lalu menundukkan kepala, lanjut menulis surat. Setelah setengah jam, gadis kecil sudah tertidur. Di tepi tempat tidur, wanita cantik dengan pelan memegang kepala gadis kecil, lalu berkata dengan suara pelan, ayah anak, kamu bilang kamu ingin mengurus suatu hal yang berkaitan dengan hidup warrior, sudah 10 tahun, kenapa tidak ada kabar apapun dari kamu? Saat ini, gadis kecil menendang selimut. Wanita cantik merapikan selimut gadis kecil, lalu berkata lagi, warrior sudah besar, sangat pengertian, dan juga sangat bertanggung jawab, tapi temperamennya sangat keras, seperti kepala sapi. Aku sangat mengkhawatirkannya, jika kedepannya aku tidak ada lagi, aku takut dia akan semakin keras kepala. Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, aku lebih takut kalian ayah dan putra kedepannya jika bertemu kembali. Warrior akan merasa tidak puas denganmu, dengan sifat warrior. Setelah beberapa saat, wanita cantik bangkit dan berjalan ke depan pintu. Dia mendongak, melihat ke arah sekte pedang, warrior. Di dalam kegelapan, warrior yang memandang wanita cantik itu begitu saja, air matanya terus mengalir. Perlahan-lahan, adegan di depan mata warrior yang menghilang. Dan segera, ada sebuah adegan lagi muncul di depan warrior yang itu ada di sebuah gubuk bambu. Di dalam rumah bambu, kosong melompong, di dinding gubuk bambu ini, ada bingkai foto seorang wanita. Dan di depan foto itu, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya memakai jubah China, rambut panjangnya terurai di atas kedua bahu, kedua tangannya di belakang, memandang foto itu. Di mata pria itu, ada kasih sayang dan kerinduan yang tak terbatas. Entah berapa lama berlalu, di luar pintu terdengar sebuah suara, dekan. Katakan, pria paruh baya berkata. Suara itu berkata, maaf, bawahan pergi terlambat, nyonya dia. Kedua tangan pria paruh baya menggepal erat seketika, katakan. Suara itu berhenti sesaat, lalu berkata, nyonya sudah meninggal. Mendengar ini, tubuh pria paruh baya itu seketika menegang. Perlahan-lahan, kedua mata pria paruh baya, dua garis bening mengalir. Setelah beberapa saat, suara itu berkata, apakah mau dibawa kembali ke saudara tuan mereka? Pria paruh baya menggelengkan kepala, tidak perlu. Bawahan tidak mengerti. Suara itu berkata. Pria paruh baya berkata, sekarang bersikap sedikit kejam padanya, kedepannya kemampuan dia bertahan hidup harus lebih kuat.
Suara itu terdiam sesaat, lalu berkata, apakah mau musnahkan istana bunga itu? Pria Parubaya menggelengkan kepala, dendam ibu, tentu harus anak yang membalasnya. Setelah selesai bicara, pria Parubaya berjalan ke depan foto itu. Dia dengan pelan meraba foto itu. Winona, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Tunggu setelah warrior tumbuh besar, aku akan pergi menemanimu. Setelah kata-kata itu terucap, pria Parubaya berbalik dan berjalan keluar dari rumah bambu itu. Detik berikutnya, seberkas cahaya panjang melonjak ke langit, memasuki kehampaan di langit, dan pada saat yang sama, sebuah suara bergema di kehampaan langit yang tak berujung, si pengembara, datang dan bertarung denganku. Bersambung.